Dulunya diperbaiki. Ibu Ica. Perbaiki dulunya. Jadi pada di depan Ibu Nori, silakan. Coba lihat fotonya orang Korea di atas ini, tegak lurus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Safarudin STMM dan Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini di tempat ini. Sebelum kita memasuki acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Perkenalkan, nama saya Noviati sebagai pemandu acara pada hari ini. Adapun susunan acara yang akan dibawakan pada hari ini yaitu pendahuluan di mana sebagaimana yang telah berlalu. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Safarudin STMM kepada Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan ada staf. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat bersama-sama hadir di ruangan ini guna untuk mengikuti salah satu kegiatan, yaitu destinasi yang dilaksanakan oleh salah satu guru kita yang ikut sebagai guru penggerak. Dan mungkin ini adalah kegiatan hubungan dengan kegiatan guru penggerak, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini, ya, Bapak Ibu yang lain bisa termotivasi juga untuk mengikuti atau masuk sebagai mendaftar sebagai guru penggerak, ya. Karena informasi yang saya dengar sekarang masuk lagi angkatan ke-11, ya. Angkatan ke-11, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru yang lain bisa juga mendaftarkan diri, ya. Tapi sampai hari ini belum ada yang datang ke saya untuk sebagai menandatangani surat pernyataan resmi atau surat izin dari pimpinan untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Saya berharap Bapak Ibu, ya, ikut juga semua, ya. Kalau ada kesempatan ikuti kegiatan seperti ini. Karena ini kegiatan ini, ya, masuk sebagai guru penggerak, ya, bagus. Ya. Siapa tahu juga ada Bapak Ibu guru yang minat sebagai kepala sekolah, ya. Ini guru penggerak juga persyaratan, bisa juga kalau sudah jadi guru penggerak, bisa sebagai kepala sekolah. Dulu ini, ya, ada 2 kepala sekolah baru SMK, semuanya ibu-ibu, itu dari guru penggerak. Ibu Nuraini dengan Ibu Juliana, semua ada di bagian selatan di sana. Dan itu juga guru saya waktu saya di SMK 8 dulu, masih guru saya.
Dia itu guru saya dulu di sana. Saya di sana 2 tahun namanya di SMP 8. Dan alhamdulillah mereka itu termotivasi ikut kegiatan seperti ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang ada dalam ruangan ini ya bisa juga mengikuti jejak Pak Ali Imran. Mudah-mudahan bisa semua. Dan tidak ada kata tidak bisa. Kalau kita di SMK itu tidak boleh ada kata tidak bisa. Karena SMK itu motonya bisa. SMK bisa. SMK bisa, yes. Iya. Tapi saya sayangkan kemarin tahun lalu itu di SMK 3 itu ada guru saya di SMK itu Ibu Megawati. Ya, Megawati sudah lolos itu masuk sebagai peserta guru penggerak, tapi tinggal di pertengahan jalan. Saya menganggap bahwa dia itu terus. Suatu saat saya tanya sama dia kemarin itu, bagaimana nih sampai di mana kelanjutannya ini kegiatan kayak ini? Dia bilang saya mundur Pak. Kenapa mundur? Ya karena terbanyak karena tugasnya. Saya kira tidak ya. Semasa semangat itu bersemangat itu mengikuti itu pasti bisa. Dan pasti teman-teman juga bisa bantu. Lepas minta bantuan dari teman-teman. Minta bantuan. Jadi jangan ragu-ragu. Apalagi ada teman di sini Pak Imran. Iya, ikuti. Kalau ada kendala minta petunjuk sama beliau. Insya Allah akan diberikan akan dibantu oleh beliau. Ya, ini adalah kegiatan ini adalah masih rangkaian kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Ali Imran ini ya dalam melaksanakan destinasi ini semuanya dimudahkan, ya semuanya dimudahkan sehingga beliau ini bisa mendapatkan sertifikat nantinya dan bisa digunakan di mana-mana. Ya, nah, kemudian mungkin nantinya ini ada yang perlu dipaparkan oleh beliau. Nah, nanti kita ikuti sama-sama ya apa inti-intinya yang disampaikan pada hari ini. Dan saya berharap ya, kita perhatikan dengan baik ya supaya ya siapa tahu besok-besok ini setelah pulang ke rumah ini ya ada juga di hati kita bahwa ini atau Pak juga ikut ini. Ini guru penggerak bukan hanya PNS Pak ini. Guru honor pun boleh. Guru honor pun boleh. Jangan kita mengatakan bahwa kayak Pak kebijakan kayak Pak PNS, jangan itu. Tidak boleh ada begitu. Sekarang itu pemerintah itu membuka peluang untuk kita semua. Bukan hanya PNS yang membukakan peluang, tapi seluruh guru. Ya. Jadi saya berharap kegiatan ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan pada siang hari ini berjalan dengan baik. Saya kira untuk sementara itu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lutfi STNS, kepada Bapak Direktur, terima kasih. Acara ketiga yaitu pengkajian materi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, oleh Saudara Andi Ali Imran Jasri SPDGR. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini, bisa meluangkan waktunya sedikit untuk saya melakukan diseminasi yang dimana kemudian ini adalah salah satu rangkaian tugas saya di calon guru penggerak. Nah, sedikit saya sampaikan dari pernyataan Bapak Kepala Sekolah bahwa angkatan 11 CGP itu adalah angkatan terakhir Pak. Nah, Bapak Ibu itu CGP adalah angkatan terakhir dan akan ditutup pada tanggal 27 Oktober 2007 besok terakhir. Nah, jadi kalau nantinya Bapak Ibu ingin mengatakan bahwa nanti deh di angkatan 12 sudah tidak ada lagi, ini yang terakhir katanya dari Mali waktunya podcast 2 malam yang lalu. Nah, jadi angkatan 11 adalah angkatan terakhir guru penggerak. Nah, untuk benefitnya yang non ASN itu mempunyai nanti kalau selesai dari mendapatkan sertifikat guru penggerak itu mendapatkan golden ticket. Apa itu golden ticket? Nanti kalau PPD dia tidak langsung tertes, dia tidak melalui lagi pendidikan.
dia langsung UP. Kalau non ASN dan maupun ASN yang memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, itu sedikit intermezzo. Nah, langsung saja di pendahuluan bahwa Ki Hajar itu Dewan Karang mengumpamakan sekolah ini seperti ladang, seperti media semai. Nah, anak kita itu seperti bibit. Biar bagaimanapun itu bibit, misalnya bibit jagung, biar bagaimanapun gurunya pintar, sehebat apapun tuh gurunya tidak akan bisa merubah bibit jagung menjadi bibit kedelai misalnya. Nah, sama halnya kita sebagai guru. Walaupun jagoan kita guru membuat konsep, membuat metode pembelajaran dan lain sebagainya, itu kalau emang siswa yang tidak bisa dirubah, itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Ki Hajar Dewan Karang pernah bercerita bahwa siswa itu sejak lahirnya bukan seperti tabula rasa yang kertas kosong. Siswa itu dari lahirnya itu menurut Quran Zahra memang sudah memiliki garis awu-awu. Tinggal kita sebagai guru itu mengenalkannya. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewan Karang. Nah, kemudian tujuan saya di sini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Itu meyakini nilai-nilai kebaikan universal. Nah, kebanyakan nilai universal yang saya ambil di sini adalah keyakinan universal yang ada di kurikulum Merdeka. Kemudian di masa saya sebagai guru penggerak itu sudah melakukan menghadap kepala sekolah itu menjelaskan pentingnya penanaman budaya politik di sekolah, kemudian berkolaborasi nantinya dengan wali kelas. Bagaimana kemudian nantinya wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas, karena sekarang itu bukan lagi tata tertib, tetapi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas kan dipakai? Karena kalau keyakinan kelas itu timbul dari dalam diri, timbul dari pengaruh intrinsik, bagaimana siswanya itu melakukan peraturan-peraturan yang kita sepakati di dalam kelas. Kemudian saya akan memantau dan merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas dan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi. Kemudian tolak ukurnya adalah saya akan bersama mandiri dan bertanggung jawab itu rencana perbaikan dengan polasi kesempatan kelas. Harapan saya itu agar terwujud lingkungan sekolah di rumah maupun lingkungan masyarakat. Nah, masuk pada materi itu budaya positif. Nah, ada 6 budaya positif, ada 6 yang saya dapatkan di guru penggerak. Nah, tugas saya di sini itu mendiseminasikan kepada rekan-rekan yang bersemangat untuk jadi di sini tugas saya itu mendiseminasikan budaya positif, mendiseminasikan apa yang saya pelajari di guru penggerak untuk teman-teman. Nah, ada 6 di sini kita pilih. Yang pertama ini disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, ada pertanyaan pemancing bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju, Bu? Setuju. Nah, kemudian pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Nah, setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari pertanyaan semua itu setuju. Padahal yang saya dapatkan bahwa itu dapat membuat anak ketergantungan. Kalau misalnya setuju, nanti kita akan bahas selanjutnya. Di sini ada beberapa paradigma. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu, misalnya Ibu Suwarni dan saya pegang kepala tangan saya. Bagaimana kemudian Ibu Suwarni itu bisa membujuk saya agar membuka kepala tangan saya? Bisa tidak, Ibu? Bagaimana Ibu Suwarni mengajak saya untuk membuka kepala tangan saya? Nah, coba Ibu Suwarni untuk saya. Mungkin dengan memberi suatu pandangan bahwa
membuka tangan lebih baik daripada melepaskan tangan. Terima kasih Bu, tapi nyatanya saya tidak akan buka kepala tangan saya. Sama halnya dengan kita terhadap anak kita. Walaupun contoh kecil, walaupun misalnya anak kita, nak tolong ganti sepatunya besok warna hitam. Dia ganti besok warna hitam karena dia ada teori kontrol di situ. Karena dia ingin dikontrol oleh gurunya. Tetapi kalau dia tidak ingin dikontrol oleh gurunya, dia akan tidak mengganti sepatunya. Sama halnya dengan kepala tangan tadi. Ibu Suwarni tidak mampu mengontrol saya karena saya tidak membiarkan Ibu Suwarni mengontrol diri saya. Sama halnya dengan siswa kita. Kita beranggapan bahwa karena kita sebagai guru kita dapat mengontrol siswa kita, padahal siswa mengikuti apa yang kita mau karena dia ingin dikontrol dari gurunya. Nah, ini yang juga yang saya dapatkan. Kemudian ada beberapa ilusi guru mengontrol murid. Nah, banyak guru menganggap bahwa dengan kepemimpinannya, dengan dia sebagai guru, dia mampu mengontrol murid. Nah, padahal murid tersebutlah yang ingin dikontrol dari gurunya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kalau kita mendengar kata disiplin, itu pasti kita merasa menganggap bahwa disiplin adalah tata tertib. Padahal dalam budaya kita, makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Saya lanjut. Yang percepatan saja saya optimalkan 30 menit karena Bapak Ibu sekolah punya acara lain. Nah, kemudian apa makna kata disiplin? Itu belajar berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Nah, kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Anak-anak kita kalau mendengar kata disiplin itu dia menuruti karena dia merasa tidak kenyamanan, ada rasa tidak nyaman kalau dia mengikuti. Nanti mungkin Bapak Ibu masih bingung karena masih kulit-kulitnya. Nanti saya akan bahas terstruktur. Nah, kemudian ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif. Nah, di sini yang kita pahami bahwa kita akan masuk pada kurikulum merdeka. Makanya itu ada dikatakan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, tujuan mulia yang seperti apa yang ingin dicapai itu ada di sini. Ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah 6 dimensi ini yang berusaha dipenuhi oleh kita sebagai guru untuk anak-anak kita. Bagaimana caranya supaya 6 dimensi ini ada pada anak-anak kita melalui budaya positif itu. Nah, kemudian ini semua ada korelasinya, ada koneksinya semua ini. Jadi kita masuk satu, di sini ada koneksi positif, kemudian di sini adalah teori motivasi. Nah, masuk pada teori motivasi dan mengubah peragaan konstitusi. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, pada hukuman kita bisa, saya sebagai murid, contoh misalnya apabila saya tidak memakai seragam hitam putih abu-abu kalau hari Senin, apa yang saya dapatkan? Nah, itu karena dia mau menghindari hukuman, dia mau menghindari ketidaknyamanan,
makanya dia menuruti peraturan sekolah, bukan dari intrinsipnya mereka, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, terkadang maaf ya, kalau guru BK sekarang itu bukan lagi membimbing konseling, membimbing menggali dari dalam dirinya, tetapi bergeser maknanya menjadi polisi sekolah, menjadi dapat dia menghakimi siswa. Itu yang kami dapatkan di sana karena sudah bergeser maknanya. Guru lagi tidak membimbing, tidak mengkonseling, tidak memenuhi kebutuhan belajar siswanya, tetapi dia menghukum karena dia merasa bahwa inilah tindakan yang dapat mendisiplinkan siswanya, tidak melalui sintak-sintak untuk membangkitkan motivasi intrinsipnya untuk berubah, seperti itu. Kemudian ini untuk mendapatkan imbalan dari orang dan institusi. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, saat misalnya saya seorang guru itu biasa memberikan reward atau penghargaan apabila salah satu siswa saya itu mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Setelah beberapa bulan, apabila saya tidak memberikannya lagi, anak-anak saya yang saya berikan reward atau penghargaan itu tidak lagi mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu, karena saya tidak lagi memberikan penghargaan atau reward atau imbalan apabila siswa saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Makanya pemberian tugas itu tidak dibenarkan, pemberian reward itu tidak dibenarkan dalam teori pembelajaran. Kemudian ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai itu sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kuncinya, di sini poin utamanya bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, contohnya ada anak saya, anak diri saya misalnya, anak guru saya, apabila dia menganggap bahwa kalau saya kerjakan tepat waktu, itu walaupun saya tidak diberikan imbalan, itu saya sudah menghargai guru saya sudah menaati sudah melaksanakan tugas secara tanggung jawab. Itu muncul dari instruksi. Nah, bagaimana kemudian apabila anak bermasalah? Ada dikatakan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi anak bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi sini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, misalnya bila anak-anak kita itu mendapatkan masalah, itu kita sebagai guru itu mengajak apa kesalahannya, tindakannya yang dilakukan itu pasti mempunyai alasan. Nah, terus kemudian itu kita mencari bagaimana pemecahan masalahnya antara guru dan murid. Kita sama-sama mencari solusinya, bukan guru yang menentukan solusi yang tepat untuk ini, untuk menyelesaikan masalahnya. Kita sama-sama dan murid untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini ada tabel. Nah, di sini ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini masih menganggap bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama. Adakah yang Ibu yang bisa berikan pendapatnya bahwa hukuman dan konsekuensi itu di mana bedanya? Iya. Nah, saya kasih contoh. Saya ajak Ibu berpikir, misalnya ada salah satu siswa yang terlambat datang. Nah, karena dia terlambat datang, kita memberi sanksi bahwa push up 100 kali di meja di lapangan basket. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Kalau konsekuensi, misalnya ada siswa yang terlambat, terus kita ajak duduk, terus kita berikan ajak ngobrol, terus kita tanya ke siswa kita. Nah, kira-kira sudah tahu tidak konsekuensinya seperti apa? Kalau anak menjawab, berarti itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, letaknya di mana? Kalau konsekuensi itu kita sudah melakukan tekad, kita sudah melakukan kontrak bahwa apabila anak melakukan kesalahan akan sanksinya seperti ini.
akan seterusnya seperti ini. Kalau hukuman itu yang dibuat oleh guru sendiri tanpa dilibatkan peserta didik. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mengembalikan korban anak kembali. Kemudian inilah ciri-ciri restitusi. Nah, inilah restitusi yang harus sebenarnya yang harus kita terapkan di kelas. Ada 9 ciri-cirinya. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kemudian itu memperbaiki hubungan. Nah, kemudian tawaran bukan paksaan. Misalnya di sini tawaran bukan paksaan. Kalau kita mencari solusi itu bukan paksaan tetapi tawaran yang dilakukan apabila siswa melakukan kesalahan. Kemudian kalau restitusi itu memperbaiki hukuman. Kalau hukuman yang tadi yang kita jelaskan bersama-sama itu dapat menimbulkan dendam terhadap anak didik kita. Contohnya seperti ini. Apabila kita sudah menghukum, yakin dan percaya anak didik kita itu pasti mempunyai dendam. Tidak ditahu kalau di luar sana lempar di batu atau harusnya kena rantai. Nah, makanya dengan restitusi itu untuk menghindari semua itu. Kemudian untuk melihat di dalam diri. Kalau seperti misalnya, nak, kira-kira yang kesalahan yang kau lakukan itu baik atau tidak. Kalau dia katakan tidak, berarti kita sudah melakukan restitusi. Sebenarnya semua di sini Bapak Ibu guru sudah melakukan restitusi, tapi tidak sadar bahwa yang dilakukan itu adalah restitusi. Walaupun tidak melalui dengan 3 sisi, 3 tahap. Karena restitusi itu ada 3 tahapnya. Itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, kemudian setelah ini masuk pada yang hijau, keyakinan kelas. Nah, inilah di sini keyakinan kelas yang harus dibentuk oleh wali kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas tidak tata tertib? Kalau tata tertib atau peraturan itu bisa saja dilanggar oleh anak-anak kita. Bahkan itulah yang tadi yang saya katakan dengan tadi bahwa merasa ada ketidaknyamanan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu apa-apa yang diyakini di dalam kelas, di dalam peraturan kelas itu muncul dari dalam diri kita, itu muncul dari instinktif yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di sini ada muncul kalau intrinsik kita pasti memakai helm karena ingin terhindar dari kecelakaan. Helm itu fungsinya untuk melindungi kepala. Tetapi kalau peraturan memakai helm, nanti ada polisi, ada polisi pakai helm. Kalau ada polisi dapat helm. Itu yang dikatakan dengan peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan atau intrinsik yang muncul dalam diri itu kita pasti pakai helm. Ada polisi pasti pakai helm. Karena kenapa? Karena muncul dari dalam diri kita. Karena helm fungsinya untuk melindungi kepala. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kalau di sekolah kita terapkan di 3M karena takut dimarahi oleh kepala sekolah. Itu adalah peraturan, itu adalah tertib. Tetapi kalau itu muncul dari dalam diri kita, keyakinan kita menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu adalah untuk kesehatan kita sendiri. Nah, itu bedanya Pak. Pasti Bapak Ibu sudah paham. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, tentu kalau ini misalnya harus tepat kata waktu karena takut dimarahi misalnya atau dicap negatif lah, dilabeli lah oleh pimpinan, makanya harus datang tepat waktu. Nah, untuk mendukung motivasi tersebut kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang itu dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, maksudnya sini kalau motivasi intrinsik itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah,
keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu wali kelas bisa terapkan di kelasnya, bahwa keyakinan kelas seperti apa yang kita sepakati anak-anak, misalnya menghormati orang lain, menghargai sesama, hormat dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak kita melanggar dari itu, kita bisa mengatakan seperti ini. Keyakinan kelas seperti apa boleh kita langgar? Seperti yang saya sudah menerapkan di ATPH kelas 12, di kelas 12 saya sudah membuat itu keyakinan kelas. Di situ saya sudah buat bahwa keyakinan kelas kita saling menghormati. Ternyata selang 1-2 hari ada salah satu anak yang berkata kasar. Terus saya katakan seperti ini kepada anak tersebut bahwa keyakinan kelas seperti apa yang kita langgar ini. Nah, langsung responnya itu anak yang melakukan itu pelaku langsung, oh dia maaf Pak, saya lupa. Berarti dia tidak kembalikan lagi ke kodrat awalnya. Berarti keyakinan kelas dapat berdampak efektif ketimbang dengan peraturan kelas. Kemudian singkat saja. Nah, contoh keyakinan kelas 1, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, kenapa merasa aman? Karena di sini sudah supaya tidak ada terjadi bullying lagi. Nah, terus untuk kelas 5, kelas 7 dan sebagainya langsung ke hormat. Next. Nah, di sini hormat ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, termasuk barang milik orang lain. Kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada tugas saya ambil ya, ini tugas saya bahwa ada hormat, ada pekerjaan. Nah, kalau hormat itu tanpa seperti dan dia tanpa seperti. Kalau tanpa seperti, datang tepat waktu. Dia tanpa seperti, sering hadir, jadi datang terlambat. Oh maaf, saya kemudian di sini tanpa seperti, kalau hormat itu menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian tidak tanpa seperti itu ta'aju kepada teman dan guru, kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu salah satu keyakinan hormat. Nah, ini tugas saya tentang mengenai hormat. Saya singkat hormat karena fasilitator saya diarahkan untuk kalau keyakinan itu dibuat sesingkat mungkin, sedetail mungkin. Nah, kemudian lagi hormat ini yang terlihat itu kalau terlihat ada terdengar, ada berlaku. Nah, saya sini tugas saya terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu yang terlihat. Kalau terdengar itu satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, kemudian kita bisa selesaikan ini bersama, atau terima kasih, atau tolong ya. Nah, itu salah satu bentuk hormat. Kalau berperilaku itu tersenyum ramah. Kemudian yang kedua itu memberikan salam hormat. Itu salah satu nilai keyakinan hormat yang berperilaku. Kemudian ini tugas saya, langsung saja. Nah, sini saya juga menuliskan di kelas saya ajar itu saya buat kertas plano, kemudian post-it, terus saya tuliskan guru tugasnya: 1. Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas sekolah, menjalankan keyakinan kelas, dan peduli terhadap semua murid. Kemudian siswa sendiri yang menulis, murid tugasnya: 1. Belajar, 2. Mencoba, 3. Menghasilkan yang terbaik dari diri.
4. Bertanya jika tidak paham. Kelima, mengikuti peraturan. Keenam, menjalankan keyakinan keras, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Kemudian di sini saya lagi bawah, guru tugasnya bukan 1. Menyakiti atau disakiti, memaksa dan seterusnya. Kemudian di situ murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu tugas saya yang aksi nyata saya untuk keyakinan keras. Kemudian sudah ini ada tiga lagi. Nah, ini untuk kebutuhan dasar. Nah, untuk kebutuhan dasar sendiri ada 5. Nah, ini yang paling penting yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru dan guru BK. Kenapa? Ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, anak-anak kita di kelas itu terkadang melakukan tindakan-tindakan karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya seperti di atas. Nah, saya kasih pertanyaan pembanding. Nah, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini kemungkinan ada 5 alasannya. Ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni. Nah, salah satunya. Nah, ini. Misalnya kalau jawaban Doni itu adalah karena orang tuanya itu tidak membawakan bekal makanan di sekolah, maka Doni itu berlaku jahil atau iseng kepada temannya itu karena dia ingin berusaha memenuhi bertahan hidup, survival, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian apabila Doni jawabannya itu karena sering terlambat, itu karena tidak dibangunkan oleh guru, tidak dibangunkan oleh siswanya, tidak dibangunkan oleh orang tuanya, ibunya, sehingga dia terlambat datang. Bukan terlambat tak mau, yang kurang fokus. Ya, mau Pak. Ya. Jadi misalnya jawabannya Doni apabila mengambil bekal teman itu karena dia merasa senang. Nah, misalnya apabila Doni mengambil bekal makanan temannya itu karena dia merasa senang, karena dia ingin diperhatikan. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni sehingga melakukan tindakan-tindakan ini di luar dari yang kewajiban itu karena dia ingin berusaha memenuhi rasa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apabila jawaban Doni itu merasa hebat, itu apabila mengambil bakal makanan si teman itu supaya apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh si Doni itu dipatuhi oleh si temannya, maka dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Nah, apabila jawaban Doni itu karena merasa bosan, itu karena bosan karena makanannya yang tiap-tiap hari diberi oleh si ibunya, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah kebebasan. Nah, apabila jawaban si Doni karena ingin menikmati wajah ekspresi temannya karena dijahili, dia suka lihat wajah temannya menangis misalnya, itu karena kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah kesenangan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang berbuat jahil, lihat ini, ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Pasti Bapak Ibu bisa kaitkan dengan anak-anak kita yang terlambat di depan. Misalnya tadi karena lambat bangun Pak, karena ini Pak, mungkin kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah rasa kasih sayang dan diterima. Memang ibu tidak mudah memang menjadi guru, berliku-liku memang, karena tidak semua orang bisa jadi guru. Kemudian ini selanjutnya ini posisi kontrol yang saya sampaikan tadi ada 5. Nah, di sini pasti Bapak Ibu masih dalam kategori ini, tidak mungkin tidak. Pasti
ada di dalam salah satu ini. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kita di sini berusaha untuk sampai pada manajer. Nah, kalau penghukum itu misalnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan mengintir. Kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya itu guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu dibuat seolah-olah itu siswa tersebut merasa bersalah. Nah, kalau pada identitas berhasil sukses itu biasa pada teman itu biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, pemantau itu biasa menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, kalau penghukum, nah di sini lebih jelasnya itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu salah, dan selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, hasilnya ini Bapak Ibu, itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kalau penghukum, kalau pembuat merasa bersalah, itu biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak itu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau biasa mengatakan berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini. Nah, kita biasa itu membuat siswa kita itu merasa bersalah dengan nada-nada yang pelan, halus. Namun hasilnya sebenarnya itu adalah murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid ini akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang-kadang sikap seperti ini itu lebih berbahaya dari sikap penghukum. Nah, kenapa? Karena emosi akan tertanam merapat di dalam dan menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid ini itu bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, mungkin Bapak Ibu paham bahwa kalau merasa bersalah itu emosinya dia pendam, tidak kayak penghukum tadi. Nah, tapi dia melampiaskan dengan cara-cara yang negatif. Itu kalau pembuat merasa bersalah. Dan kemudian ada guru tipe seperti teman. Nah, biasanya ayolah bantu ibu jadi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini, atau yang sudah hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, mungkin tipe-tipe guru seperti ini itu tidak sadar hasilnya terhadap murid itu pun akan merasa senang dan akrab. Oke. Tapi ini termasuk dampak yang positif. Oke. Tapi hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, di sini poinnya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman. Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi siswa kita hanya patuh pada guru tertentu saja. Dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain. Kalau guru tipe teman. Nah, terus kemudian itu pemantau. Nah, di sini itu kalau guru pemantau itu misalnya peraturannya apa nih? Kemudian apa yang kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Ini biasanya agak tegas guru seperti ini. Nah, hasilnya ini bagus sih sebenarnya, tapi ada posisi ada bagian negatifnya, ada posisi negatifnya. Kenapa? Hasilnya itu murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini murid ini dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu dia istirahat dan mengerjakan tugas. Misalnya, siswa kita terlambat 10 menit. Nah, untuk kita sebagai pemantau itu konsekuensinya itu dilarang keluar 10 menit dari teman-temannya. Itu termasuk guru pemantau. Dan dia tegas. Tapi di sini negatif itu menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Bukan ya? Di sini ada manajer. Nah, di sini yang kita harapkan bahwa kita harus pada posisi ini. Kenapa? Biasanya kalau guru-guru seperti ini itu
apa yang kita yakini, terus apakah kamu meyakinkannya, terus jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya, kemudian jika kamu memperbaiki ini menunjukkan apa tentang dirimu. Misalnya kamu terlambat, ini menunjukkan sikap apa. Nah, posisi ini ditangani boleh belajar berdiskusi. Jadi perlu disadari bahwa tujuan akhir dari posisi nomor ini adalah itu pencapaian dari posisi manajer, di mana posisi ini adalah dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, disinilah poinnya bahwa kita sebagai guru itu harus berusaha untuk mencapai pada posisi manajer. Ya, singkat saja langsung ke segitiga institusi. Nah, ini juga yang saya dapatkan pada LMS itu segitiga institusi. Apa itu segitiga institusi? Nah, di sini, kalau anak-anak bermasalah itu kita dulu menstabilkan identitasnya. Setelah menstabilkan identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salah. Kemudian kalau sudah kita validasi tindakan yang salah, itu kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, alhamdulillah saya sudah terapkan di kelas 12 ATPH. Dan saya sudah video, walaupun agak sedikit dramatis, tapi ya namanya juga baru belajar Pak Bu ya. Mungkin masih ada sedikit step-step yang saya terlewatkan sehingga masih tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tetapi ada perubahan lah. Nah, kemudian di sini setelah kita menstabilkan identitasnya itu seperti kata-kata yang muncul apabila kita mau melakukan menstabilkan identitas itu, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita biasa menyelesaikan ini, kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata yang menjadi pemicu awal dalam menstabilkan identitas siswa yang bermasalah. Itu kan kita ada dulu berdiskusi face to face, kemudian kita melakukan menstabilkan identitas. Setelah ini berhasil dilakukan, lanjut pada validasi tindakan yang salah. Nah, apa itu validasi tindakan yang salah? Nah, kata-kata yang sering muncul itu seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, kalau ini kita pakai pasti respon siswa itu agak heran seperti itu. Nah, kalau kata-kata ini kita pakai, tapi kalau kata ini kita gunakan kalimat ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, di situ pasti siswa yang bermasalah pasti mempunyai alasannya. Nah, kita bisa gali kalau sudah kita dapatkan tindakan yang salah dan sudah validasi tindakan yang salah, itu masuk pada menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menanyakan keyakinan? Di sini step terakhirnya. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Itu tadi ada kaitannya dengan keyakinan keras. Nah, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Misalnya menghargai orang lain. Nah, kalau menghargai orang lain, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Apakah itu mencerminkan menghargai orang lain? Kalau dia bilang tidak Pak, nah itu saya pernah terapkan di kelas 2 DPH. Nah, kemudian apa banyakan kita tentang kelas yang ideal. Nah, terus siswa saya itu saya tanya ini apa bayangan tentang kelas yang ideal? Dia gambarkan secara verbal. Nah, walaupun Bapak Ibu pasti pernah melakukan, tapi tidak sadar bahwa yang saya lakukan adalah segitiga institusi. Nah, ini langkahnya. Dan kontrolnya kita semua melakukan. Nah, terakhir singkat saja. Nah, saya mengajak Ibu menonton sedikit. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung Nanti ada video. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik.
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang cara Iya Pak. sudah lama nggak bicara. Kenapa hari ini ada di sini? Betul Pak, betul banget. Masa aku bisa kayak di waktu itu, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik kerjain Eka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus mengakain Eka lah Pak. Betul banget. Saya betah-betah dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya disuruh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak begitu gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah itu tadi salah satu contoh video bahwa Bapak Guru itu melakukan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak. Nah mungkin cukup dari penjelasan saya. Mohon maaf Pak ya, saya janji 30 menit tapi ini terlewatkan hampir 1 jam. Mohon maaf Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Pak Ali Imran Yasuri SPDGR. Kepada rekan saya terima kasih. Sekarang kita akan berpindah ke acara keempat, yaitu penutup. Dengan berakhirnya penyajian materi yang telah dibawakan oleh Saudara Ali Imran Yasuri SPDGR, berakhir pula acara kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas.